Kalau aku kan Iya, orang milih ya. yang milih sebenarnya memang dari tim kita sih. Maksudnya dari aku juga udah ngikutin Rimar sejak Indonesian Idol kemarin, terus ngikutin dia selama di ajang pencarian bakat itu, terus sempat dengerin setelah single perdana ya, setelah Waktu Rimar. dan Perhatian. Waktu dan perhatian, terus sempat dengerin itu juga, terus dan memang di kepala aku tuh lagi pengen menyanyikan sebuah lagu yang lebih dinamis daripada biasanya. Sementara kalau kita bicara teknis ya, maksudnya bicara teknis dengan range vokalnya aku sebenarnya agak bukan kurang cocok ya, agak sebenarnya agak susah nih nyanyiin lagu yang cukup dinamis gitu. Nah pas lihat Rimar tuh ini cocok banget nih buat nyanyi lagu yang lagi aku suka banget gitu. Lagi seneng banget lagu-lagu style 80-an, lagi seneng banget dengerin arrangement lagu-lagu pop 80-an yang mana lagu-lagu 80-an itu kan dinamis banget kan. Maksudnya tidak sesimpel lagu-lagu sekarang, mungkin hanya 3 chord, 4 chord. Nah, lagu ini kan lebih dinamis. Nah, dari manajemen menghubungi Rimar dan dapat sambutan nih dari Rimar dan tim manajemennya. Malam itu juga aku langsung bikin lagu Sepat Bersama itu. Gitu. dahsyat ya. Halo Sobat TK, ketemu lagi bersama saya Kintoko di podcast Kinari. Siang ini ada musisi kondang, ada penyanyi istimewa juga, baru juara di ajang pencarian bakat. Mereka lagi duet, kerjasama, kolaborasi bareng, bikin single. Kita sambut ada Indra Sinaga dan Rimar Kalista. Bener kan Rimar Kalista kan Rimar? Bener kan? Bukan Rimar. aja manggilnya. Iya pakai Rimar. Jangan sampai Rimar Calistung ya. Jadi Rimar Calistung salah dong. Ini kedua kali Bang Naga datang sini, Oh, Rimar. iya, aku pertama kali ya. Jadi selamat datang di Warta Kota di Palmerah yang dingin meskipun di luar panas. Samping pasar. Selalu dingin di sini. Dingin ya. Selalu dingin. Enggak ada harinya. Oh, dong nih podcast harinya. Bisa podcast skin gitu. Podcast skin. Bang Naga, Rimar boleh cerita, ini lagunya enak loh, menurut saya itu. Mudah-mudahan sih sering diputar di radio, kemudian didengar banyak orang. Amin. Meledak. Amin ya rabbal alamin. Boleh cerita Bang Naga atau Rimar, ini awalnya gimana kolaborasi? Kenapa Rimar pilih Bang Naga? Siapa? Aku dulu nih. Mai. Aku dulu. Jadi Proyeknya awal dari mulanya- siapa gitu? Idenya dari siapa awalnya? Dari Rimar kah atau dari Bang Naga yang Oke. Jadi awal mulanya tuh aku ditelepon sama tim di label aku, katanya mau kolaborasi sama Alpha Record. Nah, terus dia gitu ditawarin katanya duet sama Kanaga. langsung gitu? Langsung ditunjuk ya? Langsung pada saat itu juga. Terus udah gitu aku kayak, "Idenya gimana Rimar, mau nggak?" gitu. Aku bilang, "Coba aku telepon mami dulu ya sama papi," gitu. Tetap ya? Anak yang Harus baik, ya? anak yang Iya, baik. anak yang maksudnya baik. walaupun aku kayak udah yakin sebenarnya kayak langsung iya aja, cuman aku kan pasti izin dulu sama mami papi gitu. Telepon, "Mi gimana Mi?" "Oh, ya udah Kak, langsung aja gini, oke aja," gitu. "Oh ya udah," langsung aku telepon lagi, "Kak, oke Kak," gitu. Terus habis dari situ langsung deh di set jadwal untuk workshop. Apa kata mami sama papi? Kata mami sama papi, Begitu denger Indra Sinaga gitu. Hati-hati ini- kamu. Hati-hati kamu. Hati-hati. kalau kata papi sih itu ini ya sebuah opportunity yang luar biasa gitu. Apalagi kan aku juga udah sering lah denger lagu-lagunya Kanaga dari dulu. Terus udah gitu udah sering di setel di radio, di FTV segala macam. Jadi udah dapet kesempatan kayak gini masa nggak Pas. diambil gitu kan. Jadi udah langsung aja langsung bilang oke. Terus kita langsung set jadwal buat workshop. Terus udah gitu ketemu deh sama Kanaganya. Sebelum ke Jodoh, Bang Naga, jodoh. sebelumnya Rimar pernah lihat beliau nyanyi atau Asik denger lagunya beliau kesana atau gimana ternyata gitu ya? jatuh cinta sama karyanya gitu? Oh kan dari dulu udah pasti tahu sama Kanaga. Udah gitu aku nonton filmnya juga. Oh iya. Nonton filmnya juga dulu aku juga. Ayah Mengapa Aku Berbeda ya? Berbeda aku nonton terus udah gitu sedih juga kan. Gimana Lagunya aktingnya juga. gimana? Lumayan ya, Apa lagu? lumayan ya. Gak malu-maluin lah ya. Aku mau berguru. Asik. Kemudian langsung bertemu. Sebelumnya belum pernah ketemu ya? Belum pernah ketemu, jadi aku ketemunya pas workshop itu. Iya, Pas benar. workshop terus aku kayak deg-degan gitu. Gimana ya,
aduh grogi gitu kalau misalkan ketemu sama orang baru gitu kan, apalagi ini udah kenal, maksudnya udah tahu banget gitu loh di stasiun TV dan segala macamnya. Terus dia gitu, nggak tahu ya pas datang ih baik banget. Masih. Itu lagunya udah mulai didengar? Belum. Oh, belum ada, materinya belum ada Jadi malahan. pas workshop itu aku belum denger lagunya sama Sama sekali. Belum dikirimin materinya, dan ternyata memang Kanaga baru bikin lagunya tuh tadi malamnya. Iya. Oh. Jadi H-1, nggak sampai H-1 malah kan. Besoknya Udah mau workshop. baru bikin lagunya gitu. Jadi kenapa Bang Naga milih Rimar? Nah, kenapa tuh? Eh, Kalau aku kan Iya, belum milih ya. yang milih sebenarnya memang dari tim kita sih. Maksudnya dari aku juga udah ngikutin Rimar sejak Indonesian Idol kemarin, terus ngikutin dia selama di ajang pencarian bakat itu, terus sempat dengerin setelah single perdana ya, setelah Rimar. Waktu dan Perhatian, terus sempat dengerin itu juga, terus dan memang di kepala aku tuh lagi pengen menyanyikan sebuah lagu yang lebih dinamis daripada biasanya. Sementara kalau kita bicara teknis ya, maksudnya bicara teknis dengan range vokalnya aku sebenarnya agak bukan kurang cocok ya, agak sebenarnya agak susah nih nyanyiin lagu yang cukup dinamis gitu. Nah, pas lihat Rimar tuh ini cocok banget nih buat nyanyi lagu yang lagi aku suka banget gitu. Lagi seneng banget lagu-lagu style 80-an, lagi seneng banget dengerin arrangement lagu-lagu pop 80-an yang mana lagu-lagu 80-an itu kan dinamis banget kan. Maksudnya tidak sesimpel lagu-lagu sekarang, mungkin hanya 3 chord 4 chord. Nah, lagu ini kan lebih dinamis. Nah, dari manajemen menghubungi Rimar dan dapat sambutan nih dari Rimar dan tim manajemennya. Malam itu juga aku langsung bikin lagu Setidaknya Sempat Bersama itu gitu. dahsyat ya. Langsung bikin. Jadi itu udah terbayang akan dinyanyikan Rimar. Iya, bayanginnya memang nih Rimar yang nyanyi ini gitu. Gak ada bayangan sama sekali orang lain gitu. Pas nulis lagu itu kan udah tahu bakal featuring sama Rimar. Oke. Jadi pas nulis lagu itu emang udah tahu nih Rimar cocoknya lagu yang lebih dinamis daripada lagu-lagu yang biasa aku buat gitu. Secepat itu ya bikin lagu ya? Alhamdulillah. Memang lagi dapat moodnya atau ini kali energinya lagi dapat kali ya? Terbiasa the power of kepepet kayaknya. Memang begitu. Harus besok kita Iya, kalau bikin kepepet itu sesuatu cepet ya? Cepat. Benar. Jadi gitu kan. Bener. Kayak kita bikin skripsi kan gitu dulu kan. Berbulan-bulan gak jadi-jadi, giliran minggu depan sidang udah langsung jadi. Malah cerita skripsi ini. Begitu Bang Naga. Itu memang ada desakan dari label barangkali sampai akhirnya kok ada the power of kepepet itu muncul gitu. Atau tiba-tiba aja muncul aja gitu. Ya kadang-kadang gitu kan, kadang-kadang kita pas kita mau merilis satu karya terus ada ide-ide dari baik itu dari tim ataupun dari pribadi, tiba-tiba gayung bersambut, asik bahasanya ya. Jauh old school banget ya. Gayung bersambut dari semuanya itu mendukung gitu kan, dari akunya Semesta juga memang mendukung. lagi ada ide untuk kolaborasi, terus dari tim menyambut, dari timnya juga menghubungi tim dari manajemen Rimar juga dapat sambutan yang oke. Nah, semuanya tuh benar-benar sinkron gitu, benar-benar sinkron. Akhirnya pas nulis lagu juga spiritnya benar-benar wah ini harus jadi sesuatu yang seru. Dari awal menulis lagu itu udah mikirin, udah meletakkan sepenuh hati untuk project ini gitu kan. Itu pun setelah workshop tuh kita butuh penantian yang lama sampai lagu ini rilis. Itu kurang lebih 1 tahun. Dari kita workshop pertama kali sampai lagu ini rilis 1 tahun. Jadi apa kendalanya? Karena kesibukan masing-masing. Sebentar. Sebelum itu, Bang Naga, ini kan lagu liriknya kan tentang sebenarnya patah hati ya. Orang tuh mencintai tapi ternyata bertepuk sebelah tangan. Pemahaman saya ya. Oke. Atau benar-benar patah hati karena orang yang disayangi ternyata punya orang lain. Ya. Masanya buat Bang Naga kan sebenarnya udah lewat itu. Siapa bilang? Waduh. Tiba-tiba kok muncul ide itu gitu loh. Ya memang itu bedanya mungkin dulu nulis lagu pada saat mungkin lirik demi lirik itu benar-benar dialami nyata gitu ya. Jadi sama menulis lagu di era sekarang mungkin butuh imajinasi, butuh ngerasain gimana kalau ada di posisi seperti itu. Terus mungkin juga
referensi dari buku atau referensi dari lagu lain mungkin gitu dengan tema yang sama, Film juga. tinggal ya dari film gitu diotak-atik untuk jadi sebuah lirik gitu, tinggal nemuin kata-kata lirik yang pas dengan notasi yang pas aja sih sebenarnya, jadi nggak harus ngalamin. Jadi ini dari mana inspirasinya? Saat menulis lagu secepat itu. Lagu ini Iya. pengalaman saya sih, pengalaman pribadi 15 tahun yang lalu. Wih. aman ya emang iya benar. 15 tahun yang lalu. Pembelaan. Nah, balik lagi ya tadi, kenapa jadinya kalian butuh waktu setahun untuk menyelesaikan single ini sebelum rilis kemarin? November ya? Iya setahun ya, setahun tuh bener-bener tektokan dari tim kita juga, Iya, terus iya. masing-masing kita juga sempat rilis satu single baru lagi gitu kan. Kita workshop itu sebelum kita masing-masing rilis single. Aku rilis Menunggu Kau Kembali, Kanaga rilis Sebuah Sebuah Pengakuan. Pengakuan. Oke. Bahkan kita udah bikin konten cover. Lagu ini? Iya, cross Iya, masing-masing Iya, lagu. jadi kita bikin duet cover, tapi lagunya Kanaga di channel aku, terus lagunya aku di channelnya Kanaga gitu. Kita kira kan memang mau langsung produksi. Cepatnya. Ternyata memang belum ini ya, waktu itu apa sih? Emang belum aja. Ya emang kan? belum aja sih, belum emang aja. timeline-nya ternyata belum. Mungkin masing-masing dari labelnya Rimar juga punya timeline sendiri, terus dari labelku juga punya timeline sendiri. Iya. Sampai akhirnya baru ketemu tuh di Apa ya? Oktober tahun ini ya. Baru Oktober apa September tahun ini kita produksi, November rilis. iya, recordingnya sih iya Oktober ya. Langsung Cepet, langsung cepet. bikin. Sebenarnya cepet ya Iya. bikinnya, cuman proses untuk menuju kayak penentuan tanggal recording, penentuan tanggal Rilis. bikin MV segala macamnya itu mungkin yang lama. Jadi Rimar ketika akhirnya denger lagunya Kak Naga itu apa yang pertama kali terpikir, berani terlintas gitu? Langsung jatuh cinta kah atau sempet aduh tinggi banget nih, meskipun nada tinggi buat Rimar sih. Mana mungkin Iya, Rimar ini kurang tinggi nih. kurang tinggi, aduh Kak, jangan kurang tinggi. Naikin lagi. Kalau aku waktu itu denger lagu pas lagi workshop kan, kayak langsung dengerin, langsung ngafalin, langsung kita workshop. Pertama ketemu itu langsung berarti langsung denger. Langsung dengerin, langsung ngafalin, terus langsung record gitu. Iya, langsung record. Terus udah gitu kita nentuin nada dasar waktu itu ya, nada dasar cari-cari, ini segini pas nih. Terus udah gitu tiba-tiba kita kan untuk nentuin nada cowok itu kan biar pas kan harus tentuin dulu kan. Itu beliau juga, komposer juga yang Itu bareng memilih itu. bareng Sama sama Rizky namanya, Aika. iya. Oke. Rizky. Akhirnya dapet tuh dari nada cowok terus ke nada cewek, terus ntar balik lagi gitu, pokoknya bolak-balik kayak gitu. Dan pas juga nih, terus pas udah hasil record workshopnya, dengerin aku suka sih. Berarti record tuh udah berdua ya? Udah langsung berdua Iya, ya? langsung berdua. Itu untuk bikin demonya. Tapi belum record yang beneran ya. Itu liriknya sempet diutak-atik atau udah fix itu? Hampir diutak-atik. Tapi pada saat bikin demo liriknya sudah seperti yang teman-teman dengerin sekarang sih, yang udah persis seperti sekarang. Tapi pas kita mau record beneran, maksudnya mau record bukan demonya ya, mau record tuh sempat hampir diutak-atik liriknya. Terus aku kayak Yang menyelamatkan untuk tidak jadi diutak-atik adalah Rimar. Kenapa? Emang udah seneng aja gitu? Jangan. Gitu. enggak udah gini aja. Udah kayak gini aja udah bagus gitu. Jadi buih-buih di samudra itu udah Buih oke di gitu ya? samudra. Buih samudra. Iya, buih karena sempet Iya, Bui itu sempat mau diganti gitu. loh. Terus aku kayak, Bui- Jadi apa? Apa idenya jadi apa? Waktu itu Mau diganti ya. apa? Mungkin jadi ombak gitu Ombak kan. kalau Tapi kita nggak pikir salah. kalau ombak itu kan kuat ya. Iya. Terlalu Iya, besar dia ombak. besar, dia punya Kan powerful. Ombang ambing ya, berarti kan kayak sesuatu yang Ringkih gitu ya, ringkih. yang nggak bisa, yang nggak punya power gitu. Jadi buih Jadi lah. rasa udah cocok banget, udah jangan ganti-ganti lagi kali ya. Rekaman cukup sekali atau sempet diulang-ulang? Kita rekaman 1 hari itu sih, maksudnya Sehari. satu shift itu. Video klip juga cukup sehari? Iya. Video klip sehari. juga 1 hari seharian bener-bener tight. Dari kita start jam 7 pagi terus selesai jam 8 ya, jam 8 malam. 8, kan harus langsung Ya udah buru-buru keluar dari studio. buru-buru selesai keluar dari studio, pindah lokasi, tapi selesai di hari yang sama. Iya, Itu konsepnya kalian berdua atau dari Bang Naga? itu dari waktu itu ini sih Zoom meeting gitu Kak. Zoom meeting sama pihak Universal oke. sama Dan Alpharicon gua- gitu. Terus sempat ngasih ide cerita gini-gini, terus udah gitu ternyata Kanaga udah sempet kan bikin cerita kayak gitu, terus cari lagi, terus dari tim Alpharicon ngasih ide buat
mengenai hubungan fotografer dan modelnya gitu. Terus oh ya udah nih kita garap aja nih yang ide yang ini gitu. Cuman alurnya masih belum, akhirnya lama-lama udah apa sih bahasanya tuh, diobrolin lagi gitu, akhirnya dapet juga. Akhirnya dapet juga yang cerita yang sekarang. Tapi buat Rimar cocok aja itu video klipnya, karena 2 video klip sebelumnya kalau Rimar itu kan memang harus ada ceritanya, kayak filmnya gitu loh, kayak harus ada modelnya itu loh. Aku suka yang ada berbau film atau ceritanya gitu kan. Emang biasanya aku kebetulan suka ngasih ide untuk jalan cerita gitu untuk MV aku. Dan kebetulan yang ini juga dikasih kesempatan juga untuk kayak memberikan ide gitu. Jadi Rimar akhirnya termasuk mimpi yang terwujudkah duet bareng salah satu musisi hebat Indonesia? Ada juga saya yang mimpi yang terwujud gitu, bisa yang biasanya duet bisa lihat dengan di TV seorang kan, penyanyi yang luar biasa. Gitu. Masuk list nggak itu waktu itu? Pernah nggak bermimpi barangkali atau suatu hari pengen ini sama? Tidak terbayangkan pasti. Nggak pernah ngebayangin sebenarnya. Pas di telepon bisa dapat kesempatan kayak gitu, kaget juga, kayak ya udah ayo. Chemistry-nya juga nggak susah ya sama Bang Naga ya? Kalau chemistry gimana ya? Saat nyanyi bareng, saat duet bareng. Di recording sih kita nggak ada kesulitan ya, paling pas MV ya. Musik video lumayan, Musik lumayan video kali karena ya. kan story banget gitu ya. Dan aku biasanya juga mainin peran di MV aku tuh bener-bener yang full sedih banget gitu. Jadi pas aku harus bahagia, harus kayak senyum-senyum karena kesemsem gitu tuh susah banget buat aku gitu. Jadi memang pengen acting juga ceritanya ya? Rimar ya? Suka aja. Emang dulu dari SMA suka bikin short movie gitu. Jadi kayak nyambi jadi selain nyanyi diunggah ke kanal YouTube, ternyata mimpinya juga acting itu tadi ya? Iya, tapi ada kayaknya tantangan enggak tersendiri deh. ya. Ada tantangan tersendiri. Jangan bilang begitu, siapa tahu nanti ternyata kayak Magna Tama juga akhirnya kan main film juga kan akhirnya. Kalau Bang Naga, apakah ini juga tadi itu memang salah satu rencana karya berduet dengan penyanyi muda? Nggak bilang nih Bang Naga Bang Naga udah punya pengalaman banyak aja lah gitu di industri musik. Dewasa. Apakah itu udah akhirnya grab nih? Kalau aku pribadi sih memang senang kolaborasi ya, memang senang kolaborasi, dan sekarang juga memang sudah bukan waktunya, zamannya, eranya kolaborasi gitu. Kita kolaborasi mungkin lintas genre, lintas manajemen, lintas label, atau bahkan lintas kebiasaan gitu. Kalau aku dan Rimar boleh dibilang sebenarnya lintas kebiasaan kali ya. Lintas kebiasaan, aku yang vokalis band, mungkin dunianya ya nyanyi lagu-lagu yang band-bandan. Rimar yang penyanyi solo dengan kemampuan bernyanyi dia yang luar biasa di bidangnya dia gitu. Terus kita ketemu di tengah gitu untuk menyanyikan, sini aja Mas, nggak apa biar rame. Mana lari. Nah, kita ketemu di tengah, terus memberikan warna di lagu yang benar-benar lagu baru. Terus lagu ini apa ya, sesuai rencana sih, benar-benar yang aku juga pada saat menulis lagu ini yakin bahwa Rimar akan memberikan sesuatu di lagu ini, dan benar kejadian gitu. Jadi lagu itu sangat lengkap ketika Rimar datang mengisi, mulai dari kita ngulik, terus Rimar mempertahankan liriknya dan bernyanyi dengan stylenya dia. Lagu ini menjadi sesuatu gitu, jadi enak banget. Dari awal berarti udah menyadari bahwa akan meredam ego, terutama Bang Naga untuk bernyanyi, duet dengan penyanyi pendatang baru. Apakah Rimar juga seperti itu, harus menurunkan ego ketika nyanyi bersama penyanyi yang lain? Kalau menurunkan ego, ya, biasanya kan tinggi, gue pengen tinggi banget nih. Sebenarnya kalau penyanyi itu ini ya sesuai situasi gitu. Kita dapat lagu memang yang untuk tinggi-tinggi, ya kita hajar tinggi-tinggi. Tapi kalau misalkan kita memang mau nyanyi lagu easy listening pun juga ya kita harus mendalami easy listeningnya itu gitu. Dan kebetulan untuk lagu ini sebenarnya menurut aku easy listening, tapi tetap ada unsur-unsur apa ya,
Musikal lah ya. Iya, musikal ya. untuk menunjukkan kualitas kita juga ada untuk lagu ini gitu. Sempat juga meredam ego. Justru sebenarnya bukan meredam ego. Lagu ini kalau penyanyi sendirian nggak bisa. Nggak bisa, lagu ini memang harus ada rimar gitu. Oke. Untuk lagu itu bisa sampai secara secara lirik dan notasinya itu memang harus ada rimar di Oke. situ. Kalau Artinya misalnya- harus berduet, harus nyanyikan iya, duet. Iya. benar. Lagu ini memang harus dinyanyiin dari mulai Dari liriknya juga, liriknya juga kan kita memang udah. kayak saut menyaut gitu, kayak saling bertanya dan menjawab untuk lagu ini. Nah, dari liriknya udah, kemudian dari notasinya dari awal sampai habis overtune semuanya memang saling melengkapi gitu. Iya. Jadi akhirnya Rimar punya single baru gitu, duet Iya. dengan Bang Pertama Naga. kali. Ya, betul. Pertama sama, kali sama. dapat. Pertama kali. Oh iya. Pertama kali sebagai Indra Sinaga ya. Iya. Oh, Iya, iya. pertama kali. Pertama kali bisa merilis lagu duet gitu sama Kanaga. Jadi ini termasuk pencapaian nggak buat Rimar? Iya, pastinya. Terutama setelah menjadi juara di Indonesian Idol Special Season. Alhamdulillah. Kan kalau di ajang-ajang pencarian bakat kan titik awalnya justru ketika kita turun panggung dari babak spektakuler show, turun panggung, nah kita diuji gitu Rimar Iya, di benar. situ. Inikah kemudian jadi pembuktian Rimar juga, selain Bang Naga juga barangkali juga, ya ini juga buat beliau juga catatan karya. Tapi buat Rimar, apakah itu ya ini gue masih nyanyi loh setelah Idol. Yang pastinya kan kalau kita pengen jadi musisi, jadi penyanyi, kita kan harus ngeluarin karya terus ya gitu. Walaupun ya mungkin banyak ya di luar sana haters yang menggoda ya. Berarti udah sah jadi penyanyi, udah sah Menggoda jadi artis. kita untuk kayak Kalau udah ada haters ya. mematahkan semangat kita dan fanbase kita gitu, tapi ya udah kita rilis terus gitu. Karena kan ujung-ujungnya kita rilis untuk orang-orang yang support kita kan gitu. Dan ya udah berjuang dari kecil gitu, masa udah sampai sini. Sejauh ini kan juga konsisten loh Rimar. Alhamdulillah. Yang pertama tahun lalu, Iya. terus yang kedua tahun ini juga kan. Tahun Awal ini. tahun ya. Awal tahun. tahun. Ini yang ketiga akhir tahun. Mudah-mudahan sih ada berikutnya ya. Amin. Artinya sayang aja Rimar ketika Rimar berjuang dari Rimar ini kan dari Idol Indonesia. Tadi gue bilang ini Bang Naga, dia Apa, pantang Mas? menyerah. Dia Ah. pantang menyerah jadi penyanyi. Awalnya cover ya, Iya, cover lagu, kemudian ikut ajang Voice. pencarian bakat. Udah first time berapa ya? Udah Nggak first- keterima loh. 2000 berapa? Iya, 15. 2016. 16 ya? Heeh. Jadi pernah ada artikel dia bilang cuman jurinya tuh orang biasa, bukan juri artis loh. Oh iya kan memang Tapi- awal mulanya memang pasti ke juri apa ya namanya bahasanya tuh ya, kru lah ya. Ah. Kita dijuriin sama kru, nanti baru kita bakal ditelepon lolos atau enggaknya. Dan memang aku 3 tahun berturut 2 tahun berarti ya, 3 tahun berturut-turut tuh nggak masuk. Maksudnya tahun ketiga baru masuk ya di Idol Special Season itu. Langsung juara ya. Iya, dan sebelum-sebelumnya memang sering kayak gitu sih, kayak di PHP-in terus gitu. Jadi kadang-kadang aku kalau sama orang-orang yang lagi audisi ya aku cuma bisa semangatin aja, karena kan memang ya gitu harus mental untuk menunggu telepon masuk ke Ditempa ya mentalnya ya. untuk bisa masuk ke juri artis kan memang susah gitu. Jadi kalau orang-orang kayak ngehujat maunya instan aja ikut ajang pencarian bakat, enggak, itu tuh berat banget. Ikut ajang pencarian bakat tuh luar biasa beratnya. Itu tapi memang nggak ada ya namanya malu atau putus asa gitu. Karena 2 kali gagal meskipun pernah menyandang juara The Voice ya. Oh enggak. The Voice nggak juara The Voice ya? juga enggak. Oke. The Voice sampai knock out waktu itu. Nah, artinya ya jalan terus aja gitu loh. Sebenarnya kalau jalan Apa terus jangan-jangan jalan terus. mimpinya nih, feelingnya nih jalan ini nih untuk membuka pintu industri musik Indonesia tuh. Sebenarnya nggak ada feeling sama sekali sih. Soalnya pas yang Idol itu aku udah hampir gak ikut kan. Lebih kayak direkomendasiin sama followers di Facebook. Oh gitu. Iya, jadi hampir nggak mau ikut, bukannya menyerah ya, tapi lebih kepada mungkin aku memang jalannya bikin single sendiri. Karena waktu itu aku udah sempat rilis Pratara kan gitu. Ternyata malah
yang direkomendasiin malah jadi lanjut terus sampai babak terakhir alhamdulillah. Yang justru kita nggak pernah Yang nggak menduga-duga. pernah nyangka sama sekali, dan kebetulan aku enjoy banget sih selama kompetisi gitu, dapat lagu setiap minggunya, latihan, enjoy banget. Mungkin kalau dulu salah satu jurinya ada Bang Naga, lolos kali ya. Langsung juara ya. Langsung juara. Langsung juara. Rimar, setelah kenal Bang Naga, apa komentarmu melihat beliau? Kanaga tuh kok first impression ya, baik banget orangnya. Kayak, iya, maksudnya tuh gimana ya, kan Kanaga tuh udah senior banget lah gitu. Bukan tua ya maksudnya, maksudnya Senior udah. tuh ini loh. Kadang-kadang tanda Senior kutip tuh- gitu loh. Iya, bukannya tua sekali. Kadang-kadang menjebak gitu. Iya, menjebak. Jebakan Batman. Kata senior. Ya maksudnya kan kita kan jadinya kan kayak sedikit apa ya, kayak ada takut gitu kan. Maksudnya bukan takut gimana ya, kayak segan gitu loh. Sungkan Kak. ya? Iya sungkan gitu, tapi ternyata Kanaga tuh orangnya kayak ngerangkul, humble banget, dan juga kayak sayang sama keluarga. Terus udah gitu Ini ya, family man ya. family Family man man. banget gitu, terus bisa ketemu sama Bay juga, anaknya Kanaga, Iya, sama iya, istrinya iya, Kanaga iya. gitu. Jadi aku ngerasa tuh ya dirangkul lah gitu. Jadi udah nggak ngeri gitu kan. Ini selama setahun dapat ilmu apa, terutama yang mendukung karir bernyanyimu? Dari Selama setahun. ya, dari Asik. Kita saling bertukar ilmu. Iya sih. itu nanti pertanyaannya nanti buat. Iya, oke. Rimar dulu ya. Oke. Silakan. Silakan Rimar. Apa ya? Sebagai penyanyi sih mungkin lebih kepada pengalaman-pengalaman ya. Kanaga kan udah kemana-mana gitu. Terus udah gitu juga kayak gimana kita menghadapi haters dan segala macamnya juga. Ya ternyata Kanaga yang udah sebesar ini ternyata masih ada aja gitu, yang nyenggol tuh ada aja. Jadi ya itu yang oh iya ternyata semua orang tuh digituin gitu. Jadi sempat dikasih wejangan gitu barangkali menghadapi haters gitu. Kayak kita waktu itu lebih kepada ngobrol-ngobrol ya, sharing Iya, sih. Kalau ceritanya sama Ayu Ting Ting sama Mulan Jamila barangkali tipsnya dapat banget itu. Menghadapi haters. Iya. Katanya mereka hatersnya terbanyak di Indonesia gitu Iya, ya. luar biasa sih bisa bertahan. Tapi ini maksudnya ngerasa nyaman kah barangkali ketika apa namanya ternyata banyak diperhatikan loh sama warganet gitu di media sosial, atau justru mengganggu itu buat Rimar? Kalau buat aku, kalau yang support ya pasti nggak akan mengganggu. Yang support kan, wah udah nggak nyangka deh mereka bisa sampai segitunya banget untuk perjuangin aku, untuk bisa menghadang haters gitu di lapak-lapak YouTube, Instagram dan segala macamnya. Ya namanya manusia, tapi tetap aja ya kalau baca pasti yang negatif tuh pasti kayak lebih masuk gitu kan. Cuman ya lagi belajar lah untuk bisa menerima, untuk bisa kayak mengabaikan yang kayak gitu-gitu. Masih sempat baca komentar-komentar itu ya? Iya, pasti mau siapapun yang, bahkan teman-teman aku yang udah lebih dulu gitu ya, udah lebih dulu masuk industri, tetap bacain gitu. Nggak tahu gimana, pasti ada aja gitu yang memicu untuk kebaca gitu. Kamu julitin balik aja. Aku mana bisa kayak gitu. Julitin balik aja. Terus caranya dijulitin balik. Tapi kalau memang dari sononya udah gak baik ya susah ya, Rimar ya. Iya, Maksudnya nggak kalau ngerti ya. kita menyakiti hati orang terus kita tiba-tiba balas julid, kadang-kadang susah loh Bang gitu Bang. Kadang-kadang bingung juga soalnya Kak, kan kayak selama hidup gitu nggak pernah gitu yang namanya berprasangka buruk gitu sama orang, tapi kok ternyata di dunia ini ada ya orang-orang kayak gitu. Jadi baru taunya ya pas udah gede ya. Dulu masih kecil aku pikir orang jahat cuma ada di sinetron. Tapi nggak ada komentar negatif kan soal setidaknya sempat bersama. Tidak sempat bersama. Sebenarnya kalau Positif aku semua ya? lihat-lihat rata-rata tuh pada suka, kecuali haters ya. Kalau haters Tetap tuh, ya? Ada ya? kalau di lapak komen YouTube sih pasti ada aja. Tapi kalau aku lihat bukannya mengarah ke lagunya, tapi ke akunya, Ke sosoknya ya? ke sosoknya gitu ya. Berarti Bang Naga aman tuh karena lagunya. Kanaga aman, Kanaga aman. Bang Naga, Ya. Rimar tuh di mata Anda
seperti apa sosoknya? Rimar takut. sosok dia sosok yang pekerja keras, humble, terus perfeksionis karena dia benar-benar memperhatikan detail dari mulai cerita. Kadang-kadang aku tuh kemarin pada saat ngerjain Setidaknya Sempat Bersama, selain ngerjain musik itu aku udah nggak merhatiin, dalam tanda itu bukan nggak merhatiin, maksudnya udah ada Ika ya yang jadi A&R-nya, dia yang merhatiin semuanya, dia yang ngasih cerita video klip dan lain sebagainya gitu. Tapi ternyata Rimar tuh memperhatikan detail semuanya. jadi gak enak, gue perhatiin juga deh. Oh gitu. Enggak. Jadi dia orangnya detail. Dari mulai aransemen lagunya dia juga merhatiin, kemudian tadi cerita video klip dia merhatiin, jadi dari situ kelihatan kalau Rimar orangnya perfeksionis. Terus enak diajak sharing, enak diajak ngobrol. Seru semuanya, benar-benar ketemu Rimar itu aku juga mengagumi dia dari sebagai seorang penyanyi gitu. Jadi mengagumi dia, cara dia bernyanyi, gimana dia ngenakin lagu, gimana dia punya teknik vokal, jadi aku juga belajar dari dia. Itu. Inspirasinya siapa sih Rimar sebenarnya? Siapa ya aku ya? Kalau penyanyi Indonesia siapa? Kalau penyanyi Indonesia, aku sebenarnya sering berubah-berubah, Kak. Jadi kadang-kadang aku lagi suka banget sama Kak Isyana, ntar aku lagi suka banget sama Teh Yura gitu. Jadi memang sering banyak referensi gitu sebenarnya. Terus kayak misalkan Nadine Amiza juga aku suka. Kalau untuk luar negeri ya Billie Eilish sama Ariana Grande. Oke. Yang tahun-tahun dulu mungkin Mariah Carey. Ini kalian udah manggung bareng? Nah, belum pernah ketemu Rimar. Hari ini pertama kali ini kita perdana jalan banget nih hari untuk ini. mempromosikan lagu Setidaknya Sempat Bersama ini. Jadi kalau ada tawaran manggung bareng, bakal jalan kah? Mau banget. Iyalah, mau banget. Seru misalnya. Itu yang udah paling ditunggu-tunggu sama ini. Seru, pengen banget. Meskipun jadwal kalian juga udah mulai padat juga ya. Iya, apalagi nih kan Aga hampir tiap Sama, hari. sama. Hampir tiap hari loh. Sampai hujan-hujanan kemarin rame banget. Jajaran dari mana? Manggung kemarin di mana Kak? Purwokerto ya? kemarin. Hujan-hujanan. Solo? Enggak, sama ada band. Ada band. Ini udah mulai hidup lagi kan Iya, konser. udah mulai banyak Pertunjukan kan festival. sekarang kan. Industri pertunjukan udah balik lagi. Terus ya mungkin itu juga jadi momen baik buat kita berdua. Iya, amin. Harus lagu ini. Ya harus total juga, vokalis band itu kan ujung tombaknya band. Jadi meskipun hujan ya asik-asik aja ya Bang Naga ya. Wah, itu Apalagi lihat penonton. Penontonnya sih ya, audiensnya euforianya luar biasa. Bener-bener. Kita tuh kalau di atas panggung, Penontonnya ya kondisi kita lagi semangat. capek atau apa, terus kadang-kadang mungkin aduh hujan, tapi pas lihat audiensnya ternyata mereka nggak peduli semua itu, mereka tetap stay itu. Iya. Energi kita juga kayak ada boosternya. Langsung lagi. boost. Langsung semangat lagi. Iya, ini denger-denger kemarin bermimpi ada band itu pengen tampil di Coachella. Wih, amin. Loh, kita itu kan kalau ditanya Luar punya biasa mimpi tuh. apa, kita harus punya mimpi setinggi-tingginya. Iya, betul memang betul. Punya mimpi setinggi-tingginya, terus diimbangi dengan apa? Diimbangi dengan konsistensi berkarya, mudah-mudahan bisa sampai di situ gitu kan. Bukan Itu nggak ada yang nggak mungkin kan. Salah satu yang harus dipelajari dari Kanaga. Betul. Nggak ada yang nggak mungkin. Mimpinya bener tuh harus salah satu caranya ada band mau bikin ini nih lagu bahasa Inggris ya, Bang Iya. Naga ya. Benar. Mudah-mudahan terkabul. Amin. Amin. Mas Tari ada pertanyaan? Terakhir. Mana nih? Hari ini mana nih? Mana nih? Kinari loh ini. Ada rencana apa secara personal maupun dengan band dari Bang Naga sebelum nanti ke Rimar? Kalau secara personal aku lagi fokus untuk lagu Setidaknya Sempat Bersama ini dengan Rimar, karena benar-benar di lagu Setidaknya Sempat Bersama ini aku tidak hanya aku juga fokus dengan Indra Sinaga, punya cita-cita punya album solo Indra Sinaga, tapi di lagu Setidaknya Sempat Bersama ini aku juga benar-benar memperhatikan juga seorang Rimar gitu. Kita punya seorang penyanyi yang bertalenta sangat bagus gitu. Aku juga di kepala aku tuh juga harapannya lewat lagu Setidaknya Sempat Bersama ini kita berdua punya jalan sampai akhirnya rilis album perdana untuk solo kita masing-masing. Amin. Itu sih kalau itu. Kalau untuk ada band sendiri mungkin di bulan Februari nanti rilis single baru.
Terus di pertengahan tahun depan kita rilis album. Album. Album berarti album pertama ya? Album pertama di formasi yang sekarang. Iya, oke. Mudah-mudahan terwujud ya. Amin. Rimar? Kalau aku sekarang ya pastinya fokus sama setidaknya sempat bersama dan ya bikin lagu lah. bikin song bank gitu buat nextnya gitu. Harus muncul terus ya Rimar ya. Amin. Biar telinga orang itu pencinta Rimar juga nggak hilang gitu. Iya, betul sekali. Mas Ari nggak ada? Mas Ari? Pertama, Rimar. Amin. Semoga bisa cepat-cepat rilis album. Amin. Ya, amin. Meskipun sekarang trennya memang single-single dulu ya. Iya, biasanya sih single-single, ntar tiba-tiba 3 lagu langsung masuk ke album. Ini album paling nggak mini album lah ya Rimar ya. Biasanya sih langsung Langsung album solo, ya kalau album ya. misalkan di label Universal. Acting terpikir kah? Biar kayak Kak Naga. Gimana ya, kalau ditawarin sih mau ya, tapi aku nggak tahu caranya gimana. Ya kita doa aja, yang penting Amin, mimpi lah amin. setinggi-tingginya. Iya, betul. Jadi- Itu harus belajar bermimpi. Iya betul. Oke, terima kasih Bang Naga. Makasih, Terima Kak. kasih Rimar. Makasih banyak. Terima kasih. Sudah main ke Warta Kota, mudah-mudahan segala rencana dan mimpinya terwujud. Amin. Terima Amin, kasih amin. Sobat Warta Kota sudah nonton podcast Kinari. Mudah-mudahan kalian semua sehat. Jangan lupa dengerin terus lagu Setidaknya Sempat Bersama Indra Sinaga featuring Rimar. Atau kebalik, Rimar featuring Bener. sama aja. Menurut mereka sama aja. Terima kasih. Dadah. Jangan lupa subscribe ya.